Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini kami akan mempresentasikan tugas besar teori bilangan. Adapun yang menjadi anggota kelompok 1, yang pertama, Anissa Fitriani dengan NIM 121160035, Isnaini Kurnia Putri dengan NIM 122160009, Monita Raja Gugu dengan NIM 122160043, Nur Aini Balkis Nugroho dengan NIM 122160070. Latar belakang. Teori bilangan adalah cabang dari matematika murni yang mempelajari sifat-sifat dan keterkaitan antara sejumlah bilangan serta mengandung sebuah permasalahan terbuka yang dapat dimengerti walaupun bukan ahli matematika. Dalam teori bilangan terdapat beberapa materi, diantaranya yaitu multiplikatif dan akar primitif. Sifat dan fungsi yang sudah kita pelajari memotivasi kita untuk lebih mempelajari dan memahami materi ini lebih dalam dan membuktikan dari sifat dan fungsi tersebut. Adapun yang menjadi rumusan masalah, yang pertama, bagaimana contoh dan penggunaan akar primitif. Yang kedua, bagaimana contoh dan penggunaan sifat multiplikatif. Adapun yang menjadi tujuannya, yang pertama, memahami lebih dalam mengenai contoh dan penggunaan akar primitif. Yang kedua, memahami lebih dalam mengenai contoh dan penggunaan sifat multiplikatif. Definisi akar primitif, misalkan A adalah bilangan bulat positif sehingga A, M sama dengan 1, maka A adalah akar modulo primitif M jika orde alpha modulo M sama dengan Vm. Dengan kata lain, suatu bilangan bulat positif M dikatakan memiliki akar primitif A apabila A Vm kongruen dengan 1 modulo M, dan AK tidak sama dengan 1 modulo M. Untuk semua bilangan bulat positif K kurang dari Vm. Setiap bilangan prima pasti mempunyai akar primitif, sedangkan bilangan bulat positif dan prima belum tentu mempunyai akar primitif. Definisi fungsi multiplikatif. Fungsi multiplikatif merupakan fungsi yang memiliki sifat khusus berupa Fmn sama dengan Fn untuk sebarang bilangan-bilangan bulat positif M dan N yang relatif prima. Selanjutnya yaitu teorema 7.3, yaitu jika F adalah suatu fungsi multiplikatif dan jika N sama dengan P1 pangkat A1, P2 pangkat A2 sampai dengan PS pangkat AN adalah pemfaktoran prima dari suatu bilangan bulat positif N, maka Vn sama dengan Fp1 pangkat A1, Fp2 pangkat A2 sampai dengan Fpn pangkat AN. Selanjutnya yaitu bukti. Untuk S sama dengan 1 benar karena ruas kiri Vn sama dengan Fp1 pangkat A1 dan ruas kanan Vp1 pangkat A1, Vp2 pangkat A2 sampai dengan Fpn pangkat AN sama dengan Fp1 pangkat A1, maka hubungan berlaku untuk S sama dengan 1. Untuk hubungan berlaku S sama dengan K, Fp1 pangkat A1, P2 pangkat A2 sampai dengan PK pangkat AK sama dengan Fp1 pangkat A1, Fp2 pangkat A2 sampai dengan Fpk pangkat AK. Untuk hubungan berlaku S sama dengan K plus 1, jika Fp1 pangkat A1, P2 pangkat A2 sampai dengan PK pangkat AK, PK plus 1 pangkat AK plus 1 sama dengan Fp1 pangkat A1, Fp2 pangkat A2 sampai dengan Fpk pangkat AK, PK plus 1 pangkat AK plus 1 karena Fp1 pangkat A1, P2 pangkat A2 sampai dengan PK pangkat AK, PK plus 1 pangkat AK plus 1 sama dengan 1 dan F merupakan fungsi multiplikatif, maka Fp1 pangkat A1, P2 pangkat A2 sampai dengan PK pangkat AK, PK plus 1 pangkat AK plus 1 sama dengan Fp1 pangkat A1, P2 pangkat A2 sampai dengan PK pangkat AK dikalikan dengan PK plus 1 pangkat AK plus 1 sama dengan Fp pangkat 1 pangkat A1, Fp2 pangkat A2 sampai dengan Fpk pangkat AK dikalikan dengan Fpk plus 1 pangkat AK plus 1. Jadi, Fp1 pangkat A1, P2 pangkat A2 sampai dengan PK pangkat AK plus 1 sama dengan Fp1 pangkat A1, Fp2 pangkat A2 sampai dengan Fpk pangkat AK dikalikan dengan Fpk plus 1 pangkat AK plus 1. Selanjutnya yaitu algoritma multiplikatif. Yang pertama yaitu mulai, yang kedua yaitu membuat logika perhitungan untuk PA, PB, dan PAB. Yang ketiga yaitu membuat inputan A dan B. Yang keempat yaitu merumuskan C sama dengan A kali B. Yang kelima yaitu membuat kondisi jika FVB dari A, B sama dengan 1 dan F
AB sama dengan FA, FB, maka program berjalan dan teorema terbukti. Yang keenam yaitu jika FVB dari A, B tidak sama dengan 1, maka tidak relatif prima, program tidak berjalan. Selanjutnya yaitu ada algoritma akar primitif. Pertama yaitu masukkan atau inputkan nilai N. Yang kedua yaitu menghitung nilai dari X pangkat N modulo P. Yang ketiga yaitu mencari dan menyimpan nilai prima. Yang keempat yaitu mencari akar primitif. Dan yang kelima yaitu mencari akar primitif terkecil. Selanjutnya di sini kami akan memaparkan codingan mengenai teorema 7.3 tentang sifat multiplikatif. Di sini yang pertama kami mendefinisikan faktor prima dengan variabel residu sama dengan dalam bentuk list untuk I di range 2 sampai N. Jika N sama dengan 1, return rest. Kemudian kami menggunakan variabel baru yakni J sama dengan 0. Ketika N modulus I sama dengan 0, maka J akan ditambahkan dengan 1, N akan dibagi dengan I. Jika J tidak sama dengan 0, maka rest append I, J akan menghasilkan residu yang ditambahkan dengan item I, J. Kemudian di sini kami mendefinisikan def Pn di mana P, variabel P sama dengan prim faktor primanya, di mana residunya sama dengan 1. Untuk I sampai J yang ada di P, residu akan dikalikan dengan I pangkat J dikurang J, return rest. Oke, di sini kita akan mencoba untuk A-nya sama dengan 10 dan B-nya 21. Karena 10 dan 21 ini relatif prima, maka berdasarkan teorema 7.3, ketika Pi 10 dikali 21 ini akan sama dengan Pi 10 dikali Pi 21. Coba kita run. Oke, sama. Oke, apa yang terjadi jika tidak saling relatif prima A dan B-nya? Kita coba A-nya 10 dan B-nya 20. Maka berdasarkan teorema 7.3 tidak menghasilkan hasil yang sama. Oke, selanjutnya di sini kami akan memaparkan codingan mengenai akar primitif. Di sini kami pertama mendefinisikan check prime untuk mengecek bilangan tersebut apakah prima atau bukan dengan variabel bantuan counter sama dengan 0. Jika angka kurang dari sama dengan 1, maka akan mengeluarkan false. Jika angka kurang dari sama dengan 2, maka akan mengeluarkan true. Untuk I in range 2 sampai angka tersebut, jika angka modulus I sama dengan 0, maka counter akan sama dengan counter ditambah 1. Jika counter sama dengan 0, maka akan return true. Selain itu, counter sama dengan 0 akan return false. Selanjutnya di sini ada fungsi primitive root, akar primitifnya. Possible set variabel possible set di sini untuk mengelis nilai-nilai primitive root yang mungkin, dan di sini root list untuk list dari akar-akar primitifnya. Oke, kita akan coba jika kita input bilangan primanya 13. Nah, kita di sini akan mendapatkan akar primitif dari 13, yakni ada 2, 6, 7, dan 11. Ada sebanyak 4 primitive root. Dan akar primitif terkecilnya itu 2. Oke, apa yang terjadi jika yang kita inputkan adalah bukan bilangan prima? Misal 4. Oke, sorry, 4 karena sinyal. Jadi ketika kita input N sama dengan 4, maka di sini akan mendetek bahwa 4 itu bukan bilangan prima. Oke, kita coba lagi, misal 5. Oke, primitive root dari 5 yakni 2 dan 3. Ada sebanyak 2 akar primitif, dan akar primitif terkecilnya yakni 5.
Baik, sekian pemaparan yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.